Kita mau sama-sama kita katakan, hanya Dia yang bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dari hatimu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sama-sama kita katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi katakan bersamamu. Dan kepada hambanya kami persilahkan. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bapa yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna, yang membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini kami memilih yang terbaik untuk kami datang beribadah kepadamu, membawa puji-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami perbuat dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau berkenan memberkati setiap kami. Karena itu mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi pagi ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dinasihati, yang mau dibentuk oleh firman-Mu. Jadikan setiap hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap menerima taburan-taburan benih firman-Mu sehingga menghasilkan buah-buah yang matang dalam hidup kami. Kami bukan sekedar hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi sungguh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan pernyataan hamba adalah pernyataan yang datang dari Tuhan. Amen. Dan kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Yuk sekali lagi yuk. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Lebih lagi dong yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, sebelum duduk, coba tengok kiri, tengok kanan, bilang kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Jangan dibalik ya. Kamu biasa di luar. Wah, repot saudaraku ya. Oke, kalau sudah boleh silakan duduk. Haleluya. Jemaat Tuhan, Hope Church, bagaimana kabarnya? Bersama Yesus. Luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Oke, yuk multimedia tolong dipersiapkan materinya hari ini saudaraku. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema membawa kabar keselamatan ya. Oke, yuk kita akan lihat dulu natsnya di dalam surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat ke-5, 6, 7 dan ke-8. Dengan perikop saling menolong dan perlawanan. Saudara boleh buka handphone sucinya ya, tapi janji jangan main media sosial. Oh, tapi multimedianya baik. Udah ditolongin tuh ya. Oke. Saudara boleh perhatikan Alkitabnya baik-baik, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ya, saudaraku, cerita ini atau kisah ini adalah sebuah surat yang dituliskan Rasul Yohanes untuk anak rohaninya, untuk anak didiknya yang bernama Gayus. Ya, tapi ini Gayus bukan Gayus yang ketangkap KPK yang waktu itu ya. Bukan, saudaraku ya. Ini Gayus real yang tercatat di dalam Alkitab. Dengan bangga, saudaraku, Rasul Yohanes membanggakan anak didiknya, anak rohaninya yang bernama Gayus ini. Yang dicatat, yang ditulis sekitar abad pertama pada tahun 90-an ya. Dan Yohanes sangat bersuka cita, kenapa? Karena Gayus sebagai orang percaya, dia memberi pertolongan. Tangannya terulur buat orang-orang yang memberitakan kabar keselamatan. Dia tidak berpangku tangan, dia tidak berdiam diri, tapi dia memberi support, dia memberi dukungan, dia memberikan pertolongan, dia memberikan banyak bantuan kepada para pekerja-pekerja Injil, pembawa kabar-kabar berita keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan saya mau katakan, saudaraku, melalui cerita ini, melalui kisah ini, saudaraku, ya, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Gayus. Sekalipun mungkin kita berkata, saya enggak fasih lidah, Pak. Saya enggak bisa itu penginjilan pribadi. Saya enggak punya kemampuan teologi yang mampu untuk saya beritakan buat orang mengenal Tuhan. Tapi saudaraku, hari ini Gayus membawa kabar keselamatan. Gayus ikut serta dalam pemberitaan Injil. Gayus ikut serta dalam pekerjaan Tuhan yang besar untuk memenangkan banyak jiwa. Bukan dengan perkataannya, bukan dengan mulutnya, bukan dengan sebuah pemberitaan Injil secara penginjilan pribadi, bukan. Tapi dia membantu, dia menolong buat semua pekerja-pekerja, pembawa-pembawa berita keselamatan. Dan melalui kisah ini, saudaraku, saya mau katakan kita dapat belajar bahwa semua orang percaya, termasuk saya, termasuk saudara, itu dapat dan harus membawa kabar keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang mau boleh bilang amin. Yes, ya. Oleh karena itu hari ini kita mau belajar bagaimana sih caranya yang Gayus lakukan membawa kabar keselamatan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, sekalipun mungkin bukan melalui mulutnya, bukan melalui percakapan, bukan melalui apa yang dia katakan. Tapi hari ini kita melihat Gayus membawa kabar keselamatan. Oke, boleh lanjut multimedia. Yang pertama ayat yang kelima, saudaraku, mencatat begini. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu. Sekali lagi, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Saudaraku, Gayus menjadi orang yang memberikan dukungan, yang memberikan support, yang memberikan pemberian, pertolongan, taburan dari apa yang dia miliki untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pemberitaan Injil. Saya mau katakan, saudaraku, Tuhan gak butuh duit kita. Amin. Ya, betul ya. Tuhan gak butuh duit. Tapi dengar, pekerjaan Tuhan itu butuh duit.
pemberitaan Injil itu butuh uang. Dan saya mau katakan saudaraku ya, ini supaya kita belajar mengerti. Ini karena medsos hari-hari ini mengerikan begitu ya. Mereka yang ngomong tentang persepuluhan itu adalah perjanjian lama. Orang-orang yang menghalau tentang tidak boleh, tidak perlu lagi membawa persepuluhan, tidak perlu lagi memberi persembahan kepada gereja dan sebagainya. Mereka adalah dengan latar belakang gereja Protestan, gereja tua. Yang memang segala sesuatunya sudah disupport dari sinode. Bahkan sinode pun mungkin mendapat dukungan dari luar negeri. Sedangkan gereja-gereja model kita, Pentakosta, adalah gereja yang dengan sistem pastoral sinodal. Artinya gembala jemaat yang mengatur keseluruhan. Artinya segala pembiayaan, segala sesuatu yang dikeluarkan itu dibutuhkan dari jemaat. Saya mau katakan saudaraku, sekalipun mungkin kita nggak mampu untuk berkata-kata dalam pemberitaan Injil. Kita nggak mampu untuk berbuat sesuatu dalam pelayanan. Tapi saya mau katakan saudaraku, Gaius di dalam segala halnya dia mampu berbuat banyak. Kenapa? Karena dia mendukung pekerjaan Tuhan. Dia melakukan pemberian. Saudaraku, Gaius adalah contoh dari orang percaya yang membawa kabar keselamatan yang diwujudkan dalam bentuk atau tindakan iman yang nyata, yaitu mendukung pekerjaan Tuhan. Jadi orang kalau berkata bahwa saya punya iman, ya, orang bilang saya orang Kristen, saya orang percaya, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dibuktikan dengan menunjukkan bahwa dia mendukung pekerjaan Tuhan dari apa yang dia bisa berikan. Ya, saudaraku, Yohanes berkata, engkau berbuat segala sesuatu. Pernyataan ini saudaraku menunjukkan bahwa Gaius sudah banyak sekali melakukan pemberian. Sekali lagi ya, engkau berbuat segala sesuatu yang menunjukkan bahwa Gaius bukan hanya sekali dua kali, tapi dia sudah banyak berbuat di dalam pemberian. Dan saya mau katakan saudaraku, memberi dalam dukungan kita untuk pekerjaan Tuhan, dalam pemberitaan kabar Injil, saya mau katakan saudaraku, itu bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tahu nggak saudara? Kalau saudara dengar detak jantungnya Tuhan, cuman ada satu kata saudaraku, jiwa, jiwa. Dan saya mau katakan saudaraku, waktu kita mengatakan bahwa kita cinta Tuhan, tapi nothing, gak ada yang kita berikan, gak ada yang kita buat untuk Tuhan, saya mau bilang saudaraku, itu omong kosong, nonsen. Orang yang cinta, orang yang mengasihi, dia pasti memberi. Saya kasih contoh saudaraku, ini ada satu cerita. Satu kali saudaraku ada pasangan suami istri, udah kakek, udah nenek, karena dia menikah sudah puluhan tahun. Mungkin 50 tahun dia sudah menikah saudaraku. Ya. Dan mereka mengadakan ulang tahun pernikahan mereka. Dan si nenek berpikir, apa ya yang bisa saya kasih hadiah buat si kakek di hari ulang tahun pernikahannya ini. Lalu saudaraku, si nenek ini teringat, oh iya si kakek punya jam tangan, tapi nggak punya tali jam tangannya. Jadi jam tangannya tuh nggak pernah dipakai gitu ya, karena nggak ada talinya. Dia pikir aku akan kasih hadiah tali jam tangan yang bagus, yang sesuai dengan jam tangannya. Dan karena dia nggak punya uang saudaraku, dia punya liontin, gantungan itu ya, kalung saudaraku ya. Jadi dia jual itu liontinnya saudaraku, dan dia dapat sejumlah uang dan dia belikan tali jam tangan. Sebaliknya saudaraku, si suami karena dia cinta, karena dia sayang sama istrinya, dia berpikir apa ya yang jadi hadiah buat si nenek nih gitu ya. Lalu saudaraku dia teringat, oh iya si nenek kan punya liontin tapi nggak punya kalungnya. Saya mau beli kalung, walaupun mungkin kalung yang kecil tapi ini emas murni sebagai lambang cinta kasih yang murni untuk si nenek. Mantap saudaraku ya. Lalu saudaraku karena si kakek nggak punya uang saudaraku, jam tangannya dijual.
dibeliin kalung saudaraku. Ya, setelah itu saudaraku mereka mengadakan dinner. Wah, dengan romantis, dengan lilin yang bernyala di tengah-tengah mereka saudaraku ya. Lalu si nenek mulai mengeluarkan hadiahnya. Kek, ini ada hadiah buat kakek di hari anniversary-nya kita. Wis mantap. Begitu dibuka saudaraku, apa isinya? Tali jam tangan. Si kakek ketawa, nggak ada gunanya, jamnya barusan tadi gua jual katanya gitu ya. Lalu si kakek bilang, nih gua juga punya hadiah buat lo gitu ya. Dia keluarin saudaraku, begitu dikasih lihat kalung, si nenek langsung ketawa, itu liontinnya gua juga udah jual katanya gitu ya. Saudaraku, mungkin kita waktu dengar cerita ini, mungkin cerita ini adalah satu pemberian yang menjadi sebuah kesia-siaan. Tapi saya mau bilang saudaraku, sekalipun dalam kesia-siaan orang cinta pasti memberi. Dan saya mau katakan saudaraku, kalau saudara memberi, mendukung pekerjaan Tuhan, dalam taburan untuk gereja Tuhan, mendukung pekabaran Injil, untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini, setiap pemberianmu, setiap apa yang kau korbankan, tidak akan menjadi sia-sia. Yang mengerti boleh bilang amin. Oleh karena hari ini saudaraku kita mau belajar ya. Untuk kita belajar berbuat sesuatu dalam taburan kita. Seperti Gayus. Firman Tuhan bilang engkau berbuat segala sesuatu. Yang menunjukkan Gayus sudah banyak dalam pemberiannya. Oke, boleh lanjut multimedia. Nah ini, saudara seringkali orang bilang begini. Nanti Pak, kalau saya sudah kaya Pak baru saya mau memberi. Baru saya mau menabur. Dengar nih ya. Jangan tunggu kaya dulu. Nggak perlu tunggu kita kaya. Tuhan mau cari hati yang mengasihi dia. Masalahnya bukan ada pada apa yang ada padamu. Bukan hartamu. Tapi masalahnya ada pada hati kita. Dengar baik-baik ya. Tuhan hanya mau apa yang ada padamu. Itu yang engkau berikan buat Tuhan. Bukan apa yang tidak ada padamu. Ya, saudaraku nggak perlu tunggu kita kaya dulu baru bisa memberi. Nggak perlu. Ini kita belajar saudaraku ya. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan 2. Kita baca. Bisa anak-anak dibaca? Oke, kita baca ya. 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Apa saudaraku? Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku dengar baik. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Pinter ya, karena memang surat 2 Korintus ya, jangan sampai terjebak surat untuk Makedonia, bukan gitu ya. Surat untuk jemaat di Korintus menceritakan tentang orang-orang di Makedonia, tentang jemaat di Makedonia. Apa kabarnya? Ada 2. Yang pertama Paulus bilang, orang-orang di Makedonia sedang mengalami pelbagai penderitaan, cobaan yang berat. Namun sukacita mereka meluap. Saya mau katakan ini yang harus kita punya saudaraku ya. Sekalipun engkau ada masalah, ada pergumulan, mungkin bahkan ada penderitaan, persoalan hidup. Tapi itu tidak boleh menjadi sebuah beban yang menggulung hidupmu. Tidak boleh membuat sukacita kita hilang. Kata orang katanya kayak pepaya Cibinong, melengkung katanya gitu ya. Mukanya cembetut aja gitu ya. Datang ke gereja, saya pernah nemuin saudara. Orang datang ke gereja mukanya asem. Pulang tambah asem. Karena beritanya berita tambah berat gitu ya. Sangkal diri, pikul salib, tambah asem mukanya gitu ya. Saya bilang ini ngeri gitu ya. Beban hidup boleh ada. Tapi tidak boleh itu melindas hidupmu. Justru kita harus berada di atas masalah. Amin. Sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Amin. Lalu yang kedua, bagaimana kabar jemaat Makedonia? Meskipun mereka sangat miskin.
Uduh, ini saudaraku, ini kan terjemahan bahasa Indonesia ya. LAI menerjemahkan sangat miskin. Dalam bahasa aslinya saudaraku, waktu saya gali menggunakan 3 kata bahasa Yunani. Kedalaman, dasar, miskin. Jadi kalau bahasa gampangnya, itu orang-orang Makedonia miskinnya mentok sampai ke dasar. Jadi miskinnya bukan sekedar miskin, tapi miskinnya benar-benar miskin banget. Benar-benar banget miskinnya. Tapi sekalipun mereka sangat miskin, firman Tuhan bilang apa? Mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku dengar baik-baik. Ya, kita dapat memberi, nggak perlu tunggu kaya. Kalau saudara nanti baca secara keseluruhan 2 Korintus pasal 8 ini menceritakan bagaimana orang-orang Makedonia, mereka mengumpulkan persembahan, mereka mengumpulkan dana untuk memberi dukungan, memberi support bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Untuk jemaat di Yerusalem yang sedang mengalami penganiayaan besar. Dan mereka mengumpulkan persembahan dan menyerahkannya kepada Rasul Paulus untuk dibawa ke Yerusalem. Saya mau katakan saudaraku sekali lagi, sekalipun mereka sangat miskin, tapi mereka kaya dalam kemurahan. Hal yang pertama saudaraku, yuk jadilah kita pembawa kabar keselamatan. Berita-berita Injil, nggak perlu melalui lidah mulut kita. Tapi kita memberikan support, dukungan, pemberian dari apa yang ada pada kita. Nggak perlu tunggu kaya dulu saudaraku. Dan bukti orang yang mencintai Tuhan, dia pasti memberi. Yang mengerti boleh bilang amin. Yang kedua, boleh lanjut multimedia. Iya. Ayat yang ke-6 bagian pertama mula-mula ayat 6a saudaraku. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Saudaraku, orang yang bilang bahwa Gaius adalah orang yang hidup dalam kasih. Gaius adalah pribadi yang penuh kasih. Itu bukan hanya secara subjektif, Yohanes sendiri yang mengatakan, bukan. Tapi kesaksian jemaat. Banyak orang yang merasakan dan menyatakan bahwa Gaius adalah pribadi yang hidup penuh kasih. Yang menjadi pertanyaan, seperti apa sih orang yang hidupnya penuh kasih? Seperti apa sih orang yang hidupnya dalam kasih? Saudaraku, ada cerita yang Yesus menyatakan tentang pertanyaan dari orang-orang yang ingin mencoba Yesus ya. Dengan pertanyaan siapakah sesamaku manusia, lalu Yesus mengeluarkan sebuah cerita saudaraku ya. Sebuah perumpamaan bahwa dikatakan ada seorang Yahudi, ada seorang Yerusalem yang turun untuk berdagang. Tetapi dia dirampok dan bukan hanya dirampok, tetapi dipukuli sampai setengah mati. Itu kata Alkitab loh. Jadi hidup enggak, mati enggak. Setengah mati. Dalam kondisi yang begitu kondisi yang kritis. Lewatlah seorang imam. Tapi firman Tuhan bilang apa? Imam itu seakan-akan gak lihat melewat seberang jalan. Lewat lagi saudaraku. Lewi kalau zaman sekarang para pelayan di rumah Tuhan ya, mungkin pemain musik, pemain bass, ya, pemain keyboard atau pemain multimedia gitu ya. Pokoknya para pelayan-pelayan Tuhan. Sama saudaraku diceritakan. Anggap nggak lihat menyeberang seberang jalan. Dan dikisahkan saudaraku justru sebuah perbandingan yang sangat paradoks. Siapa itu? Orang Samaria. Kenapa mesti orang Samaria? Ini ceritanya saudaraku. Ini orang Samaria dan orang Yahudi, orang Yerusalem. Ini musuh bebuyutan. Lu kalau zaman sekarang bilang gini, ini kalau zaman sekarang sih udah enggak ya. Waktu era-era bangsa eranya ini Pastor Lina, zaman saya gitu ya, yang lebih tua-tua, yang umur 40-50-an gitu ya. Dulu orang Cina Toto itu belagu-belagu tau enggak? Lu tahu enggak Cina Toto itu apa? Itu yang kiriman asli import dari Tongsua. Yang import langsung dari Cungkuo. Datang ke Indonesia, songong.
menganggap derajatnya lebih tinggi dari iniren. Iniren apalagi tuh? Dari orang pribumi, saudaraku. Dan ada begitu banyak orang-orang Tionghoa yang menikah dengan orang Indonesia. Sehingga terjadi kawin campur. Dan keturunan mereka itulah yang disebut dengan Chaoseng. Dan orang-orang Toto ini anggap orang-orang Chaosen ini anggap kelas grade 2, kelas rendah. Sama, saudaraku. Orang Samaria itu dihina habis-habisan sama orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah orang-orang yang sudah kawin campur. Mereka adalah keturunan dari Israel Utara. Mereka adalah orang-orang yang sudah tercampur dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga mereka dianggap orang-orang rendahan. Terjadi sebuah permusuhan. Sudah turun-temurun antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Dan Tuhan sengaja kasih perbandingan yang paradoks. Kalau imam nggak peduli. Kalau para Lewi nggak peduli. Tapi justru seorang Samaria dia mau menolong, bahkan dia mau berkorban, memberikan penginapan, kalau kurang masih ditambahin lagi dengan uangnya. Saudaraku dengar baik-baik, seorang pembawa berita keselamatan harus hidup dalam kasih, dalam perbuatan yang nyata dengan menunjukkan kepedulian dan belas kasihan. Mohon maaf saudaraku, enggak guna kita cerita tentang kebaikan Tuhan begini begitu. Tapi orang lihat kita pelitnya minta ampun. Ada tetangga kita enggak makan, bodoh amat tutup mata. Bahkan keluarga kita kesusahan, kita enggak peduli. Lu mau makan kek, enggak makan kek, anak lu sekolah kek, enggak sekolah, gua enggak mau pusing. Saya mau bilang saudaraku, kita nggak akan pernah bisa membawa berita keselamatan. Kita nggak akan mungkin bisa menjadi orang-orang yang membawa kabar keselamatan kalau kita tidak menunjukkan kepedulian. Bahkan yang lebih gawat, saudaraku, hari-hari ini ada tren. Ya, saya sih berharap bukan jemaat di sini. Anak-anak muda, dewasa muda, udah mulai berkarir, menikah. Nggak pusing sama orang tua. Orang tua mau makan ke, nggak makan ke, mau punya duit ke, mau nggak punya duit. Mau Cynthia udah beli baju baru apa nggak beli baju baru. Bodoh amat. Yang penting gua dan istri dan anak gua semua tercukupi. Ini bukan 1-2 nih cerita begini nih. Ini mumpung anak muda banyak di sini, saya ingetin. Orang tua memang tidak berharap engkau menabur untuk engkau memberi buat mereka. Tapi sebagai anak kudu sadar. Kalau kita dulu dikasih, kita dulu diberi, kita disayangin setengah mati. Kenapa sekarang kita jadi gak peduli sama orang tua kita? Saya mau bilang saudaraku, lalu kita beri cerita sama engkim kita, sama AI kita, sama QQ kita, QME kita, tentang nama Tuhan Yesus. Tinggal mereka ngejebi, lu urusin dulu tuh mak lu tuh, mak lu makan aja kagak tuh. Halo? Saya mau bilang bagaimana kita bisa membawa kabar keselamatan kalau kita nggak punya kepedulian, kita menutup mata. Kita baca ya, kita baca firman Tuhan yang di tengah-tengah. Dibaca. 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, apa saudaraku? Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang-orang yang tidak waktu kita enggak menunjukkan kepedulian kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, khususnya orang-orang terdekat dengan kita, orang tua, saudara kita. Firman Tuhan bilang kita lebih buruk dari orang yang murtad, dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya mau bilang saudaraku, yuk jadilah kita pribadi yang hidup dalam kasih dengan menunjukkan kepedulian. Hal terkecil yang kita lakukan, apapun, hal-hal yang sederhana, yang paling kecil yang kita kerjakan, yang kita berikan untuk orang yang paling hina sekalipun. Firman Tuhan bilang saudaraku, itu sama seperti kita perbuat untuk Tuhan. Makanya Tuhan pernah bilang kan, ya,
Ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku di penjara, engkau tidak menjenguk aku. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Lalu murid-muridnya bertanya, kapan engkau lapar, kapan engkau haus? Lalu Tuhan Yesus menjawab apa? Ketika engkau memberikan kepada seorang yang paling hina sekalipun, engkau sama sedang melakukannya untuk aku. Yang mengerti boleh bilang amin. Tuhan mau saudaraku, hidup kita penuh dengan kasih, dengan menunjukkan kepedulian, belas kasihan buat orang-orang di sekitar kita. Tanpa harus kita menceritakan tentang nama Tuhan, orang akan lihat hidup kita dari perbuatan kita yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kepedulian. Orang akan lihat Kristus nyata dalam hidup kita. Amin. Oke, boleh lanjut multimedia. Kemudian selanjutnya saudaraku, saya melihat hidup dalam kasih, seorang pembawa kabar keselamatan harus hidup dalam kasih dengan kemauan untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saudaraku, bicara tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tentunya ini tidak mudah, tapi firman Tuhan sudah tandaskan saudaraku. Ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Yuk, ini satu pernyataan yang baik sekali saudaraku, kata-kata bijak. Coba kita lihat yang merah saudaraku ya. Ada pernyataan begini, orang yang sanggup melukai hati kita dengan sangat dalam adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Dengar baik-baik ya. Orang yang mampu menusuk hati kita, orang yang sanggup melukai hidup kita sangat dalam adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Orang yang sangat kita percayai. Saya mau bilang saudaraku, hari ini siapa orang yang paling dekat dalam hidup kita? Suami-suami, siapa yang paling dekat dengan hidupmu? Jangan kau bilang, sekretarisku di kantor Pak, repot deh ya. Istri-istri, siapa ya orang yang paling dekat dalam hidupmu? Tukang sayur di depan rumahku Pak. Wah repot dah. Saya mau bilang saudaraku, orang yang paling dekat dalam hidup kita sudah pasti keluarga kita. Suami, istri, orang tua, anak, orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mungkin sangat berarti dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik hari ini. Justru mereka lah orang-orang yang punya potensi sangat besar melukai hati kita sangat dalam. Tapi apapun saudaraku alasannya ya, saya mau katakan kita harus belajar untuk mengampuni. Ini ayat-ayat yang saya kutip saudaraku di dalam 1 Yohanes sampai 3 Yohanes ya. Ini 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11 bilang begini saudaraku. Kalau kau membenci saudaramu, engkau masih ada di dalam kegelapan. Orang kan kalau ditanya, saudara-saudara apakah saudara ada di dalam Tuhan? Amin. Saudara, apakah saudara benar-benar ada di dalam Kristus? Amin. Saya mau bilang saudaraku, di dalam Kristus, di dalam Allah ada terang. Artinya kalau orang ada di dalam Tuhan, tidak lagi ada kegelapan. Nih saudara masuk ke kamar, gelap, hitam, peteng, hitam, gak ada kelihatan apa-apa. Begitu nyalain tombol saklar, klik, lampu, klik, langsung sekejap, jadi terang benderang, betul? Kenapa? Kalau ada terang, gelap, hilang, betul? Saya mau bilang saudaraku, kalau engkau berkata bahwa engkau ada di dalam Tuhan, tapi engkau masih membenci kepada orang lain, kepada saudaramu, kepada orang tuamu, kepada anakmu, kepada kerabatmu, engkau tidak bisa mengampuni mereka, engkau mendendam, engkau menaruh luka hati yang begitu sangat kepada mereka. Saya mau bilang hari ini saudaraku, firman Tuhan bilang engkau masih ada dalam kegelapan. Enggak Pak. Saya gelap enggak, terang enggak Pak. Saya remeng-remeng Pak. Lu pikir di diskotik apa remeng-remeng gitu ya. Enggak, tetap saudaraku. Kalau remeng-remeng, enggak Pak. Saya putih enggak, hitam enggak. Abu-abu.
itu masih ada dalam kegelapan. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Di dalam Allah tidak ada kegelapan karena Allah adalah terang. Ini kata Yohanes juga saudaraku ya. Seorang yang membenci orang lain, dia sama seperti seorang pembunuh manusia. Dan tidak ada seorang pembunuh yang menerima hidup yang kekal. Saya mau katakan saudaraku, hati-hati ya, jangan sampai Tuhan dapati bilang engkau masih seperti seorang pembunuh manusia. Aduh Pak, dia menyakiti hati saya Pak. Dia rampas, dia ambil milik saya Pak. Dia merugikan saya sampai miliaran rupiah Pak. Gara-gara dia saya hidup susah Pak. Saya mau bilang saudaraku, fine. Tapi apapun alasannya, apapun argumentasinya, kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, firman Tuhan bilang kita sama seperti seorang pembunuh manusia. Saudara, ini cerita benar nih. Saya habis khotbah kayak begini saudaraku ya. Ini lagi khotbah di luar juga, bukan di gereja sendiri. Lagi di Sunter saudaraku, saya lagi khotbah di Sunter saudaraku. Begitu selesai saya turun kan seperti biasa kan jabat tangan gitu ya. Kepada jemaat. Lagi mau mulai jabat tangan tiba-tiba Roh Kudus bilang begini sama saya. Sebentar ada orang yang bakal nyerang kamu. Itu wangsit-wangsit begitu sering tuh saudara saya dapat gitu ya. Tapi susah untuk menjelaskannya. Saya bilang oke, bos gitu ya. Lagi jabat tangan tiba-tiba ada satu orang bapak. Jabat tangan dengan tegap saudara. Keras sekali pegang tangan saya. Pak, saya mau bicara dengan bapak. Dalam hati, ini dia nih orangnya nih gitu ya. Terus saya bilang iya Pak, tapi nanti ya Pak ini saya selesaikan dulu jabat tangannya. Udah selesai saudaraku. Saya bawa dia ke pinggir saudaraku. Memang gerejanya juga gak besar lah gitu ya. Cuma satu ruko lagi gitu ya. Saya bawa dia ke pinggir, saya ngobrol dengan dia. Ya Pak gimana Pak? Bapak pendeta cuma bisa ngomong saja. Tahu gak Pak? Saya punya mama dibunuh sama pendeta. Serem amat pendeta bunuh orang gitu ya. Anak saya perempuan Pak diperkosa sama pendeta Pak. Kalau Bapak yang ngalamin seperti itu, apakah Bapak bisa mengampuni Pak? Bapak cuma bisa ngomong saja. Waduh, waktu saya begitu ya, saya cuma bilang begini, saya prihatin sekali Pak. Dengan apa yang Bapak alami saya tahu itu gak mudah. Itu berat, itu sangat-sangat berat. Tapi satu hal Pak yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Firman Tuhan dengan menandaskan dengan jelas, kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah, orang yang berdosa kepada kita, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni kita. Amin. Hari ini, apapun dalil kita, apapun argumentasi kita, mungkin kita berkata, sepertinya pantas, sepertinya masuk akal, sepertinya manusiawi kalau saya nggak ampuni dia. Tapi saya mau bilang saudaraku, kalau kau tidak ampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Yang mengerti boleh bilang amin. Oke, yang terakhir. Terakhir. Wah ini kata-kata mujizat ya. Yang buta melihat gitu ya. Oke, kita lihat ayat yang ke-6b. Firman Tuhan bilang begini saudaraku. Baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan satu cara yang berkenan kepada Allah. Saudaraku, Gayus menjadi pembawa kabar keselamatan, menjadi orang yang bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Bukan dengan kemampuan perkataannya, bukan dengan percakapannya, tetapi dia hidup dengan cara yang baik. Firman Tuhan bilang baik benar perbuatanmu dan dia berkenan di hadapan Allah. Saudaraku dengar baik-baik. Tuhan mau supaya hidup kita itu dengan cara yang baik. Hidup kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Saya nggak tahu ya, di sini pernah nggak saya menyampaikan firman Tuhan tentang pohon itu menghasilkan buah. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, tapi nggak apa-apa lah, saya ulang aja ya kalau misalkan pernah sekalipun ya. Saudaraku, yang namanya buah itu jatuh
tidak pernah jauh dari pohonnya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kau hidupnya brekele, mulai dari muda nih hidupnya udah kacau balau, hidupnya udah kusut, berantakan, lalu kau berpikir nanti gak apa-apa, gua punya anak-anak yang baik, anak yang nurut, anak yang takut akan Tuhan. Mimpi lu gitu ya, gak akan mungkin. Kalau kita hidupnya kacau, kita pasti akan menghasilkan keturunan yang lebih kacau. Itu udah pasti saudaraku. Karena itu hiduplah dengan cara yang baik dan berkenan kepada Allah. Tiap hari pemabokan, main judi, ya apalagi udah mabok, main judi, main pelacur, ya pulang cuman gebukin istri, lalu kita kepingin anak kita jadi baik. Nggak mungkin. Saudara, saya pernah satu ngalami saudaraku ya. Teman saya datang ke rumah. Tolongin Hau, tolongin. Anak gue udah mau mati nih Hau, bawa ke rumah sakit Hau. Gue gak punya duit. Saya tahu betul itu orang saudaraku kerjaannya cuma main judi melulu. Lalu saya nasehatin, lu sih duit dipakai judi mulu. Kalau gue main judi lagi, lu potong tangan gue. Lu potong tangan gue. Ngomongnya seru saudaraku. Lu potong tangan gue. Ya udah kita bawa kan ke rumah sakit saudaraku. Singkat cerita itu anak kita obatin saudaraku. Udah selesai, nggak dapat 1 minggu saudaraku, saya datang ke rumahnya lagi saudaraku, dia lagi banting kartu saudaraku. Iya, saya bilang aduh ini orang bagaimana ya. Saya mau bilang pembawa kabar keselamatan harus hidup dengan cara yang baik dan berkenan kepada Allah. Kalau hidup kita kacau seperti itu, lalu kita bercerita kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita tentang nama Tuhan, orang bilang begini, perbaiki dulu hidup lu, baru cerita lu tentang Tuhan. Betul? Saya mau bilang saudaraku, hari ini kita nggak perlu bicara tentang Tuhan kalau cara hidup kita berkenan kepada Allah, kalau cara hidup kita baik, kita sudah bercerita tentang Tuhan melalui kehidupan kita. Cara hidup yang baik dan benar adalah cara hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan. Nah ini perlu disclaimer dulu saudaraku ya. Karena hari-hari ini saudaraku ada begitu banyak orang punya pemikiran yang baik, tapi versinya sendiri, standarnya sendiri. Standar kita harus mutlak, firman Tuhan. Ya. Dan cara hidup yang baik dan berkenan kepada Allah saudaraku, itu menjadi sebuah kesaksian yang bersuara lebih keras daripada percakapan kita. Kita nggak perlu cerita tentang Tuhan, justru melalui cara hidup kita yang baik, cara hidup kita yang memuliakan Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, itu akan bersuara lebih keras. Orang akan mengikuti dan mencari Tuhan karena hidup kita. Amin. Ini saya mau tutup saudaraku khotbah saya ya dengan sebuah cerita. Satu kali saudaraku ada 2 orang pelayan Tuhan yang berboncengan motor karena dia lagi ditunggu sama teman-temannya dan mereka terlambat rupanya mau melayani. Satu pemain gitar, satu pemain bass ya. Dan mereka bawa bassnya dari rumah saudaraku ya. Jadi ini mereka berduaan naik motor, saking karena sudah terlambat, saking kencengnya sambil pegang 2 gitar, bass dan gitar saudaraku, mereka naik motor berboncengan. Di tengah-tengah mereka sedang kenceng, tiba-tiba lampu merah. Akhirnya mereka gak keburu lagi saudaraku. Mereka terobos itu lampu merah. Wah, langsung di stop sama polisi saudaraku ya. Di stop sama polisi. Lalu polisi bilang, saudara melanggar beberapa pasal. Yang pertama, saudara telah menerobos lampu merah. Iya Pak. Yang kedua, saudara telah melampaui batas kecepatan. Iya Pak. Yang ketiga, saudara membawa barang kebanyakan. Ini gak boleh katanya gitu ya. Iya Pak gitu ya. Lalu polisinya mulai nasehatin kepada 2 pelayan Tuhan ini. Saudara tahu gak kalau saudara membawa motor kencang-kencang begini, saudara membahayakan diri sendiri. Dengan songongnya ini pelayan bilang begitu saudaraku ya. Lalu si polisi bilang begini saudaraku. Wah kalau begitu saudara tambah 1 pasal lagi. Apa itu? Berboncengan lebih dari 1 orang. Karena saudara bawa Tuhan Yesus gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, hati-hati saudaraku ya. Waktu kita
menunjukkan bahwa cara hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah. Justru bukan jadi kesaksian. Sekalipun kita berlabel, mungkin kita pendeta sekalipun saudaraku, kita tidak jadi kesaksian buat orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Sekalipun Gayus tidak berkata-kata melalui mulutnya, dia menjadi pembawa berita keselamatan bagi banyak orang. Gayus sekalipun tidak memiliki pengetahuan teologi yang mumpuni untuk bercerita, untuk mengajar orang tentang pengertian tentang Tuhan. Tapi Gayus tetap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa berita Injil. Hari ini kami mau belajar seperti Gayus, menjadi pembawa kabar keselamatan bagi orang-orang di sekitar kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau Tuhan mendukung pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan memang tidak butuh uang kami. Namun pekerjaan Tuhan harus disupport, harus didukung dengan keuangan. Karena Tuhan cari hati kami yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau memberi dari apa yang ada pada kami. Orang yang cinta Tuhan pasti dibuktikan dengan pemberiannya. Hari ini ajar kami Tuhan, seperti jemaat di Makedonia. Sekalipun dalam keadaan mereka yang sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang tetap punya hati yang murah hati. Yang tangan kami mau memberi, tangan kami mau menabur. Khususnya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya melalui taburan kami semakin banyak jiwa dimenangkan buat Tuhan. Bahkan yang kedua, hari ini firman Tuhan nyatakan bahwa ketika seorang pembawa Injil seperti Gayus, pembawa kabar keselamatan yang tidak berkata-kata melalui mulutnya, yaitu dengan hidup penuh kasih, hidup di dalam kasih yang ditunjukkan dengan kepeduliannya. Biarlah Tuhan, kami mau peduli, kami mau berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kami, terkhususnya kepada keluarga kami, saudara-saudara kami sendiri. Ketika mereka sedang dalam kesusahan, mereka dalam keadaan lemah, mata kami boleh tertuju kepada mereka dan kami mau menolong mereka, mau mendukung, membantu mereka. Supaya hidup kami jadi kesaksian buat keluarga kami. Melalui perbuatan kebaikan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Justru sebaliknya, ketika kami tidak peduli, ketika kami menjadi orang-orang yang menutup mata, orang akan berkata orang Kristen tidak peduli kepada saudaranya. Hari ini Tuhan, kami mau hidup dalam kasih dengan menunjukkan kepedulian. Bahkan pembawa kabar keselamatan mau hidup dalam kasih dengan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ada begitu banyak argumentasi, ada begitu banyak alasan untuk membenarkan diri kami bahwa kami manusiawi untuk tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi hari ini firman Tuhan menadaskan bahwa ketika kami tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak mengampuni kesalahan kami. Oleh karena itu biar ajar kami, apapun, bagaimanapun keadaannya, kami mau belajar untuk tunduk akan firman Tuhan. Bahkan yang ketiga, hari ini firman Tuhan katakan, pembawa kabar keselamatan hidup dengan cara yang baik dan berkenan kepada Allah. Sekalipun Gayus tidak berkata-kata melalui mulut lidahnya, tetapi perbuatannya yang baik, cara hidupnya yang berkenan kepada Allah, cara hidupnya yang berkenan dan memuliakan Allah, itu menjadi sebuah kesaksian yang bersuara lebih keras daripada sekedar perkataan. Biar sungguh kami orang-orang Kristen, kami para pengikut Kristus, terkhususnya kami para pelayan-pelayan Tuhan, biar hidup kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya
firman-Mu dimeteraikan dan Tuhan memberkati setiap umat-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat-berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, kebajikan, kemurahan ada dalam hidup kami. Semuanya dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia.